Ilamu anna yawmakum hadha yawmul idil fitri wa yawmus surur. Ahalallahu lakum bihi ta'am wa harama alaikum bihi siyam. Fa idza qa'ida khatibu 'alal mimbar ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa yasirhum ala iqamatid din. Rabbi tim lana minadil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa 'ada jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi shahra siyam lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tutahhiru bihal quluba minal ghasil la'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi atal khalqi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man taqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahu adzim. Hadirin wal hadirat, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini yang cerah, insyaallah langitnya cerah namun udaranya cukup sejuk. Ini merupakan rahmat bagi kita sekalian.
Insya Allah mudah-mudahan ini pertanda ridhonya Allah kepada kita semuanya. Hadirin kaum muslimin, ada dua istilah di Indonesia ini terkait dengan akhir Ramadan. Yang pertama yang kita kenal sebagai Lebaran. Lebaran di Indonesia adalah tradisi yang identik atau sama dengan mudik. Lebaran sama dengan memakai baju baru. Lebaran sama dengan memasak daging, membuat rendang, opor, semur, terutama khasnya adalah ketupat. Lebaran juga diartikan sebagai hiburan, bahkan sebagai pesta. Lebaran dirayakan oleh orang yang berpuasa atau orang yang tidak berpuasa juga ikut lebaran. Lebaran dirayakan oleh orang yang ibadah di bulan Ramadan atau yang tidak ibadah di bulan Ramadan. Bahkan terkadang Lebaran juga dirayakan oleh non-muslim. Itulah wajah umat Islam kita di Indonesia. Hadirin, apakah itu salah? Tentu tidak. Terutama bagi anak-anak kita menyambut Lebaran, juga bagi kita dengan penuh sukacita karena telah selesai bulan Ramadan. Tetapi yang lebih penting daripada itu, apa yang kita sebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri dengan gema takbirnya, tahlil, tahmid dan tasbih tidak bisa dan tidak akan bisa dirasakan oleh semua orang. Idul Fitri hanya akan dirasakan nikmatnya oleh orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah di bulan puasa Ramadan dengan penuh kekhusyuan. Demikian pula kebahagiaan pada hari ini yang hakiki hanya akan dirasakan oleh orang yang khusyuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena Idul Fitri hakikatnya adalah liman ta'atuhu tadin wa khafal ma'in. Idul Fitri hakikatnya adalah ketaatannya bertambah dan takutnya kepada Allah juga bertambah. Kegembiraan itu memang dijanjikan oleh Rasul Muhammad SAW bagi orang yang berpuasa dengan sabdanya, "Lis-shaimi farqatani, farqatun inda iftorihi wa farqatun inda liqa'i rabbih." Bagi mereka kaum muslim yang berpuasa dijanjikan akan memperoleh kebahagiaan dua. Yang pertama, kebahagiaan pada saat berbuka puasa dan berlebaran, dan kebahagiaan kedua yang hakiki adalah ketika kita bertemu dengan Tuhannya. Tidak akan bertemu dengan Tuhan dalam yang gembira kecuali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, mari tetap kita ucapkan syukur di pagi hari ini kehadirat Allah. Di pagi yang penuh khidmat ini atas rahmatnya yang telah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Wabil khusus syukur nikmat atas nikmat iman dan Islam serta nikmat panjang umur. Insya Allah panjang umur kita dalam taat kepada Allah. Sebab orang yang panjang umurnya dalam taat kepada Allah akan membawanya kenikmatan, ke dalam kenikmatan yang kekal, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab panjang umurnya, makin panjang umurnya, makin banyak amal kebaikannya. Sebaliknya panjang umur tetapi maksiat kepada Allah bukanlah nikmat, melainkan malapetaka yang akan menyeretnya ke dalam penderitaan yang berkepanjangan bahkan yang tidak akhir, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab makin panjang umurnya, maka makin banyak pula dosa dan kemaksiatannya kepada Allah. Itulah seburuk-buruk manusia. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, beliau berkata, "Anna rajulan qala ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Faqala man qala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Thumma qala fa ayyun nasi syarrun ya Rasulullah? Faqala man qala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah
seraya berkata, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling buruk, paling jelek?" Rasulullah menjawab, "Manusia yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya." Siapa manusia yang paling terbaik ya Rasulullah? Manusia yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, selanjutnya mari kita syukuri pula segala nikmat Allah. Mari kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita, karena takwa merupakan tujuan diwajibkan puasa Ramadan yang baru saja kita selesaikan. La'allakum tattaqun. Semoga dengan puasa Ramadan itu kalian menjadi orang-orang yang takwa. Mari kita berusaha terus untuk meneguhkan iman dan meningkatkan takwa, karena tanpa kedua hal tersebut kita sebagai makhluk yang lemah mempunyai potensi besar untuk melakukan kesalahan, dosa dan kezaliman. Tetapi dengan iman dan takwa mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang lurus. Allah beri kita taufik dan hidayah. Allah beri kita kesadaran dan pemahaman akan asal usul kita sebagai manusia yang berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Semoga kita senantiasa diingatkan dan disadarkan olehnya bahwa kita sekarang sedang hidup di bumi Allah, dengan menunaikan tugas hidup sebagai khalifah Allah di bumi ini, yang kelak kemudian hari akan dimintai pertanggungjawaban tentang semua yang kita kerjakan di dunia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ati khisal, an umruhu fima afnahu, wa an syababihi fima ablahu, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an amali wa an ilmihi ma ja'amila bihi." Sebelum kaki seorang hamba bertindak kokoh dari kiamat, maka akan ditanyakan kepadanya tentang 4 hal. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa umurnya dihabiskan. Yang kedua tentang masa mudanya, untuk apa masa muda dipergunakan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia nafkahkan. Dan yang keempat tentang ilmunya, apa yang dia perbuat dengan ilmunya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jika keempat hal tersebut ditanyakan di dunia, maka kita akan bisa menjawab dengan berbagai alasan. Kita bisa persiapkan jawaban yang sebaik-baiknya. Namun sayang, kalau di dunia manusia bisa berkelit, bersilat lidah, berdusta, memutarbalikkan fakta dan lain-lain rekayasa untuk menyelamatkan diri dari kesalahan dan jerat hukum, tetapi di akhirat kelak nanti hal tersebut tidak bisa dilakukan lagi. Karena yang akan menjawab pertanyaan dari Allah bukan lagi mulut yang pandai berdusta, bukan pula lisan yang bisa berbohong, karena mulut dibungkam, lisan menjadi keluh, sedangkan yang berbicara adalah tangan-tangan mereka, dan kaki mereka akan menjadi saksi atas segala perbuatannya. Bagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 65, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu kami tutup rapat-rapat mulut mereka, dan yang berbicara adalah tangan-tangan mereka, serta kaki-kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka perbuat waktu di dunia ini. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tegasnya seluruh manusia akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti tentang seluruh amal perbuatan yang dilakukannya di dunia ini. Barang siapa yang mampu mempertanggungjawabkan amal-amal hidupnya di dunia ini, maka ia akan berbahagia di sisi Rabb-Nya. Tetapi barang siapa yang tidak mampu mempertanggungjawabkan amal-amal hidupnya di dunia, maka ia akan celaka di akhirat kelak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira.
Adapun orang yang diberi catatan amal dari sebelah kanannya, maka ia akan dihisab dengan hisab yang ringan dan dia kembali kepada kaumnya dengan riang gembira. Sedangkan orang yang diberi catatan amalnya dari arah belakang, maka ia akan berteriak, "Oh celaka aku!" dan ia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa telah mengajarkan kita untuk bertakwa. Takwa artinya menjalankan perintah Allah karena ingin meraih ridhanya dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah karena takut akan siksanya. Hanya takwa kepadanya lah satu-satunya jalan keluar dari berbagai problem kehidupan yang mendatangkan keberkahan hidup serta menyelamatkan diri dari azabnya di dunia maupun di akhirat kelak. Karena takwa jualah seseorang akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya pasti diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga ketika mereka sampai ke surga itu pintu-pintunya dibuka, lalu penjaga-penjaga surga itu bertegur sapa kepadanya, "Selamat sejahtera atas kalian semua, berbahagialah kalian dan silahkan masuk ke dalam surga yang kekal selamanya." Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Semoga dosa kita kepada Allah diampuni dalam bulan Ramadan ini yang telah kita lalui. Namun dosa kita kepada sesama manusia belum Allah hapuskan selama kita belum saling memaafkan. Inilah kesempatan, inilah gambaran kaitan antara abdul minallah dan abdul minallah. Maka selepas salat kita ulurkan tangan untuk bersalaman karena itu dapat menggugurkan dosa. Begitu pula sehabis sebulan puasa kita bermaaf-maafan dalam rangka menjaga abdul minallah wa abdul minallah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa dzikrullahum ma qabla ayyatafarraqa." Ketika dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan, maka kedua orang itu diampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Memaafkan itu bukan soal kita menyerah atau mengalah. Memaafkan itu juga bukan soal kita mengaku salah. Memaafkan lebih dari itu, kita berakhlak seperti akhlak Allah yang gemar memaafkan. Memaafkan bukan sekedar basa-basi kita. Memaafkan adalah memaafkan atas nama Allah di akhir Ramadan agar kelak kita saling menuntut, tidak saling lagi menuntut di antara kita. Bagaimana dengan mereka yang keji telah menjolimi kita atau telah merampas hak kita atau telah memfitnah kita secara keji? Tugas kita adalah memaafkan perbuatan mereka. Perkara Allah punya perhitungan sendiri terhadap efek dari perbuatan mereka. Yakinlah semua ada hisabnya masing-masing. Memaafkan dan serahkanlah semuanya kepada Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita karena kita tidak menjamin umur kita sampai kepada Ramadan berikutnya. Mungkin ini lebaran terakhir juga bagi kita. Mungkin pula ini permintaan maaf terakhir bagi kita. Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian dan senantiasa memberi kita ke jalannya yang lurus dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal fa'ilin al-amin wa adkhalana fi ibadihi sholihin wa qur rabbi firwarham wa anta arhamur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa al-murad. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa quduril khabar wantahu amma nahakum anhu wajaza wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi kursih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bani jinni wa insi wa qala ta'ala mukhbira wa akhira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil sanadil 'azim wa radallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ruf bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampuni dan hapuskan dosa dan kesalahan kami, hapuskan dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, hapuskan dosa dan kesalahan anak-anak kami, dan jadikanlah mereka anak-anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Gagah dan Maha Kuasa, berikan kepada kami taufik hidayah-Mu, berikan kepada kami kekuatan lahir, kekuatan batin untuk meneladani nabi-nabi-Mu yang Kau utus, agar kami dapat menata kehidupan kami di dunia ini dengan benar sesuai ajaran-Mu, agar kami dan seluruh keluarga kami selamat dunia dan akhirat, selamat dari api neraka. Ya Allah, Tuhan kami pemilik surga dan neraka, sesungguhnya kami tidak layak masuk surga-Mu, namun tentu saja kami tidak akan kuat menahan siksa api neraka. Oleh karena itu ya Allah, di pagi hari yang penuh hikmat ini, kami selaku hamba-Mu datang bersimpuh di hadapan-Mu, mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Allah, ya Allah Tuhan kami, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.